Oke, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, saya akan bacakan dulu terkait webinar rules atau peraturan di webinar malam hari ini. Pertama, akses ke Zoom. Peserta dapat masuk ke Zoom 20 menit sebelum acara dimulai. Lalu untuk ID akun Zoom, para peserta diharapkan dapat menyesuaikan ID-nya sesuai dengan nama yang saat melakukan pendaftaran. Kemudian untuk background-nya, peserta dapat menggunakan virtual background yang sudah dikirimkan di grup webinar sesuai dengan tema malam ini. Selanjutnya untuk para peserta dimohon untuk mematikan audio atau mute saat kegiatan ini berlangsung, kecuali saat forum diskusi atau tanya jawab. Untuk cara bertanya, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Nanti moderator akan pilih dan bacakan pertanyaannya. Dan terakhir, untuk moderator yang akan mengatur jalannya kegiatan acara ini. Oke, selanjutnya kita masuk kepada tahap berikutnya, di mana ini adalah pengenalan terkait kenalan untuk moderator kita malam ini, yaitu Pak Novian Amraputra yang akan menjadi moderator. Selanjutnya, untuk pembicara malam ini, ada Bapak Nanang Cahyana yang merupakan Digital Forensic Expert, Senior Digital Forensic Manager, dan juga Forensic Instructor. Selanjutnya ada pembicara kedua, yaitu Ibu Oliva Regina, yang merupakan Forensic Analis dari Badan Siber dan Sandi Negara. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu NQA Session yang akan dibawakan oleh moderator kita malam hari ini. Kepada Pak Novian Amraputra, mungkin waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama budaya, salam sehat selalu untuk yang hadir semua. Yang hadir ada 107, alhamdulillah, di kemacetan Jakarta. Teman-teman bisa hadir di acara yang luar biasa di malam hari ini. Pembicaranya juga luar biasa ya Mas Andri. Ada Mbak Olive dan Pak Nanang. Saya yakin ini yang hadir ini 20% karena Pak Nanang dan 80% karena Mbak Olive kayaknya nih. Feeling saya ya Mas Andri ya. Oke. Sebelum masuk, nggak kenal katanya nggak sayang, kita akan cerita sedikit mengenai NQA Indonesia. Oke, ini sedikit data statistik mengenai NQA Indonesia. Kita udah 35 tahun lebih di bisnis yang sama. Kita punya klien sudah 55.000 lebih di seluruh dunia. Kita beroperasi di 90 negara dan ada 1.000 karyawan lebih yang beroperasi di 90 negara tersebut. Hasil survei kepuasan pelanggan juga cukup memuaskan. Mereka selalu puas dengan layanan kita. Kita adalah badan sertifikasi terbaik di dunia, salah satunya. Kita yang terbesar di dunia untuk di telekomunikasi scheme. Kita juga nomor 1 terbesar di dunia untuk aerospace scheme, itu di penerbangan, dan nomor 1 juga terbesar untuk otomotif scheme. Ini beberapa data yang bisa kita informasikan. Kita juga fokus di IT security dan di IT solution. Ini data statistik tadi, hampir mayoritas semua bagian besar klien kita yang di otomotif sektor itu terbesar di daerah Cina, ya, Cina dan sekitarnya. Kemudian untuk aerospace scheme, ini emang lebih banyak di Amerika, dan kita juga top 3 untuk beberapa standar lainnya, seperti ISO 9000 dan beberapa standar lainnya. Ya. Next. Ini layanan utama kita untuk NQA. Kita adalah badan sertifikasi ISO, fokus ke beberapa standar besar untuk ISO. Kita juga fokus di IT security dan IT solutions. Kita juga punya divisi pelatihan atau divisi training, baik itu yang training singkat seperti yang berapa jam yang kita lakukan di malam hari ini, maupun training-training yang sifatnya register, ya, yang emang lagi happening sekarang lebih banyak ke modul-modul cyber security. Oke, saya rasa itu saya kembalikan ke Mas Andri. Lanjut Mas Andri. Oke, terima kasih Pak Putra untuk penyampaian terkait NQA sessionnya Pak ya. Jadi kita jadi semakin lebih kenal dengan NQA di sini. Oke, untuk tahapan selanjutnya mungkin bisa langsung aja kita masuk ke materi mungkin yang udah ditunggu-tunggu oleh para peserta ya. Sebelumnya mungkin bisa kita cek dulu ya, tes. Bu Olive, apakah sudah siap? Oke, terima kasih banyak Mas Andrian atas kesempatan dan waktunya. Oke, kalau bicara tentang forensik, biasanya kita membayangkan crime scene atau sebuah lokasi terjadinya tindak pidana. Nah, kita kadang-kadang mengacu pada sebuah situasi di mana terjadi suatu tindak pidana. Misalnya ada garis polisi, ada penyidik yang mewawancarai saksi, lalu mencari barang bukti dan petunjuk-petunjuk menyusuri lokasi yang bertujuan untuk rekonstruksi kasus, apakah di kejadian tersebut telah terjadi tindak pidana atau hanya sebuah kecelakaan biasa. Nah, mungkin di film-film ya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan tenaga ahli forensik itu dilibatkan untuk membantu penyidik mengamankan barang bukti, di mana barang bukti tersebut
akan diolah di sebuah laboratorium oleh tenaga forensik. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu perlu tahu kenapa barang bukti itu harus diolah atau dianalisis di laboratorium oleh tenaga forensik. Nah, barang tersebut akan diolah di laboratorium oleh tenaga forensik itu dilakukan untuk mengungkapkan fakta-fakta yang terdapat pada barang bukti tersebut lalu disampaikan pada penyidik. Nah, sebenarnya penyidik itu mungkin bisa melakukan pengolahan terhadap barang bukti elektronik, namun yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, ada syarat-syarat yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang ITE bagaimana orang tersebut dikatakan ahli dan istilahnya sudah eligible untuk melakukan pengolahan terhadap barang bukti. Nah, kalau kita pernah mendengar ya Bapak Ibu, almarhum sebenarnya kan forensik itu kan cuma forensik digital ya, kita kan ada forensik secara besar, forensik kedokteran juga ada. Nah, kalau Bapak Ibu pernah dengar Dokter almarhum Muhin Idris ya, saya kalau nggak salah dengar ya, seorang pakar forensik kedokteran ya, tentu kita teringat gitu betapa hebatnya beliau dalam mengungkapkan kasus-kasus, terutama kasus pembunuhan terkait dengan ditemukannya jasad yang tidak dikenal. Nah, itu juga merupakan bagian dari ilmu forensik tapi bidang ilmunya adalah forensik kedokteran. Nah, hari ini kita akan membahas apa itu forensik, terutama forensik digital terkait dengan gimana juga kita menghadapi kebutuhan forensik digital dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Lalu saya mungkin sedikit share terkait prosedurnya atau cara melakukan kegiatan digitalnya, mungkin secara general, dan bagaimana nanti saya mungkin sedikit share ya kalau mungkin ada waktu beberapa kasus bagaimana saya bisa menemukan aktor dalam forensik digital ini berguna dan bermanfaat dalam menemukan aktor. Nah, mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan di sini ada yang sudah menjadi tenaga forensik ya di instansi masing-masing ya. Nah, mungkin boleh sharing juga nanti di tengah-tengah atau mungkin di akhir ya ada sesi pertanyaan juga. Nah, hari ini kita akan bahas terkait apa itu forensik digital, revolusi 4.0, kebutuhan forensik digital menghadapi revolusi 4.0, investigasi atau gambaran singkat bagaimana forensik digital itu ya Bapak Ibu, ini gambaran singkat. Kalau Bapak Ibu mau lebih deep lagi, itu mungkin ada sesi khusus atau mungkin langsung mengikuti pelatihan forensik digital yang ada. Oke, next. Nah, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, jadi forensik itu merupakan ilmu yang memiliki beberapa cabang. Jadi pasti Bapak Ibu sering mendengar kata forensik ya, tapi forensik digital itu bukan satu-satunya ilmu forensik gitu kan. Ada juga forensik kedokteran, ada juga forensik patologi terkait gigi, kimia, dan DNA, atau forensik antropologi terkait masalah untuk tulang. Ada juga forensik psikologi ya, forensik psikologi di mana forensik ini menentukan apakah seseorang ini benar-benar mengalami gangguan jiwa atau tidak. Nah, dari beberapa pembukaan tadi kita melihat bahwa forensik itu pembukaan saya yang di awal, forensik itu mungkin berkaitan erat dengan masalah pidana. Nah, ini juga disampaikan oleh beberapa ahli, mungkin boleh di next. Jadi ada pendapat, boleh di next. Oke, ada pendapat dari beberapa ahli bahwa forensik itu sebuah proses dari pemanfaatan sebuah ilmu pengetahuan dalam melakukan pengumpulan analisis dan kemudian nanti akan mempresentasikannya sebagai barang bukti di pengadilan. Nah, kalau kita melihat kepada definisi ini dan sesuai dengan gambaran kita di awal tadi bahwa kegiatan forensik ini pada dasarnya akan berujung pada penyajian barang bukti digital di pengadilan. Nah, demikian juga mungkin menurut ahli yang satu lagi ya, HB Wolf berpendapat bahwa forensik itu ya rangkaian metode, teknis, dan prosedur untuk mengumpulkan barang bukti dari perangkat komputer atau beragam jenis perangkat data yang akan dihadirkan di dalam pengadilan dalam bentuk yang bisa diakses, dibaca, dan memiliki makna seperti itu. Jadi memang beberapa kali ya Bapak Ibu, mungkin memang saya bukan di bagian aparat penegakan hukum, tapi mungkin boleh dikoreksi. Terkadang pada saat di penegakan hukum itu yang diserang itu bukannya hal teknisnya, tapi justru malah metodologi yang digunakan, prosedur yang digunakan,
atau malah justru hal-hal administrasi lainnya untuk menjatuhkan kita ya biasa ya. Kadang kan kalau di pengadilan itu selalu mencari celah yang mana yang bisa dijatuhkan gitu. Meskipun secara teknis kita sudah benar melakukannya. Jadi forensik itu tidak hanya melulu tentang teknis, tapi kita juga harus fokus kepada metodologi dan prosedur yang digunakan. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah melihat kasus Mirna ya, yang udah lama Mirna, atau kasus Jessica dan Mirna itu, di situ ada salah satu saksi ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Ya, jaksa penuntut umum itu Bapak Nuh. Lalu ada juga saksi ahli forensik yang dihadirkan oleh penasehat hukum. Nah, di situ sangat jelas sekali bahwa metodologi dan prosedur itu diperlukan dalam kegiatan forensik digital. Kenapa? Mungkin pada saat Pak Nuh memberikan hasilnya, hasil analisisnya, dan salah satu, saya lupa ya, ahli forensik yang dihadirkan oleh terdakwa itu memberikan hasil forensiknya dan menceritakan bagaimana dia mendapatkan barang bukti. Mungkin di situ bisa terlihat kalau Bapak Ibu sudah sedikit belajar tentang forensik digital atau dasar-dasar forensik digital, bahwa metodologi dan prosedur itu sangat dibutuhkan. Bukan hanya ngambil dari YouTube gitu, sementara kan kalau kita udah taruh di YouTube, sebenarnya data itu sudah terkompres. Ya kan? Apakah itu bisa apple to apple dengan orang yang mengambil barang bukti itu dengan prosedur yang benar atau dengan metode akuisisi? Nah, itu salah satu kejadian nyata yang bisa kita lihat, mungkin bisa dilihat di YouTube juga ya Bapak Ibu. Nah, jadi selain hal teknis, prosedur dan metodologi itu juga penting untuk kita pelajari jika kita mau menjadi pakar forensik digital atau mungkin mau berkecimpung di dunia forensik digital. Nah, dari definisi tersebut kita sama-sama sepakat ya bahwa masalah forensik digital itu nggak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis saja, tapi juga diperlukan pemahaman terkait masalah legalitas, apalagi kita harus menghadirkan barang bukti tersebut di pengadilan. Sehingga kalau kita melakukan kegiatan forensik digital dan kita tidak memperhatikan aspek legalnya, maka kita tidak tahu nih, karena ini ada undang-undang ITE terkait ancaman pelanggaran hak akses dan pengembalian data tanpa izin. Lalu ada lagi undang-undang yang terbaru itu perlindungan data pribadi. Nah, hal seperti ini ketika kita tidak dapat dijaga, maka proses kegiatan forensik yang telah dilakukan dengan susah payah itu dapat gugur gitu Bapak Ibu. Jadi nggak hanya barang bukti tersebut, tapi juga dapat menggugurkan keseluruhan proses dari penyidikan apabila data forensik itu diperoleh dengan cara yang tidak prosedural. Nah, ini merupakan bukti atau misalnya kelemahan dari sebuah tindak pidana. Nah, dalam beberapa kasus juga kita sering menghadapi gugatan balik bukan pada saat di pengadilan, tapi juga pada saat proses kegiatan forensiknya. Di mana misalnya calon tersangka udah melakukan upaya dalam proses penyidikan tersebut atau gugatan ya istilahnya ya Bapak Ibu ya, atau pengaduan ke Bareskrim mungkin, atau terkait pencurian data atau upaya peradilan, bagaimana pokoknya caranya mereka harus menggagalkan proses penyidikan tersebut. Jadi penting sekali kita untuk mengetahui aspek legalitas juga selain daripada aspek teknis. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melakukan kegiatan forensik digital, ini penting bagi kita untuk mengetahui prinsip-prinsip umum forensik digital. Nah, mungkin ini Bapak Ibu bisa melihat langsung dari ACPO-nya, atau misalnya kalau Bapak Ibu pengen versi bahasa Indonesia dan penerjemahannya, kalau nggak salah Pak Nuh kan ada bukunya ya, buku apa tuh namanya, yang praktik forensik digital, dia juga menjelaskan juga. Ini saya sedikit menjelaskan ya. Jadi dalam kegiatan forensik digital itu kita harus punya prinsip yang menjadi pegangan. Prinsip kita imani pokoknya ini, prinsip forensik digital ini, agar kegiatan tersebut dari proses awal sampai dengan akhir benar-benar optimal dilaksanakan. Nah, terdapat prinsip umum yang perlu diaplikasikan oleh seluruh rekan-rekan yang melakukan forensik digital, baik itu APH maupun praktisi. Nah, prinsip umum ini dikeluarkan oleh ACPO atau Associate of Chief Policy Officer. Mungkin Bapak Ibu beberapa sudah tidak asing yang mendengarnya. Nah, ACPO ini dari Inggris, dan 4 prinsip yang harus diikuti itu yang pertama ini misalnya terkait integrity. Nah, hal ini tuh maksudnya adalah kegiatan forensik digital itu harus bisa menjamin keaslian data, tidak merusak atau mengubah data
atau kita sebut prinsip pertama ini dengan sebut integritas, sehingga penegak hukum, aparat penegak hukum itu tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan jika tidak bisa meyakini datanya akan terjaga atau tidak terjadinya modifikasi seperti itu. Integritas maksudnya adalah seperti itu. Nah, yang kedua adalah prinsip kompetensi. Jadi Bapak Ibu, jika memang akan dilakukan pengambilan data, analisis, atau apapun proses kegiatan forensik digital dari sebuah perangkat elektronik atau media storage, maka harus dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi. Nah, ini ada di Undang-Undang ITE, Bapak Ibu. Dikatakan ahli itu dia memenuhi syarat akademis dan praktis. Nah, akademis itu bisa berupa dia S1, S2, atau S3-nya terkait IT, atau dia background-nya adalah mengambil sertifikat keahlian yang khususnya forensik digital, dan kalau praktis itu ya bagaimana dia sudah menangani banyak case seperti itu. Jadi harus dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi terkait dengan pengambilan data tersebut. Nah, SDM tersebut juga harus paham terkait triage forensik. Misalnya, kalau kita ngambil dari komputer dalam keadaan mati itu seperti apa? Kalau komputer itu dalam keadaan hidup itu harus seperti apa? Itu ada istilahnya, ada dasarnya, ada yang harus dipelajari. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita juga harus memahami terkait perangkat komputer, bagaimana data tersebut bisa diakses, disimpan, diduplikasi, sehingga orang atau tenaga forensik yang mengambil data ini nanti bisa memberikan penjelasan terkait aktivitas atau perbuatannya yang relevansinya dengan kasus yang ditangani. Nah, kompetensi ini juga bisa ditunjukkan melalui sertifikasi keahlian atau juga pengalaman yang ditunjukkan pada CV ya Bapak Ibu. Biasanya majelis hakim tuh akan meminta bukti kepada ahli forensik yang dihadirkan ke pengadilan, yaitu bukti mengenai kompetensi keahliannya. Sehingga kita harus nyiapin nih bukti sertifikasi yang kalau memang sertifikasinya tuh ya kalau bisa jangan yang abal-abal. Memang betul-betul sertifikasi keahlian di bidang forensik, sertifikasi keahlian di bidang IT, atau sertifikasi keahlian di bidang incident handler gitu yang relevan dengan kegiatan forensik digital. Seperti itu. Yang ketiga, prinsip yang ketiga itu adalah setiap kegiatan atau aktivitas forensik yang dilakukan itu harus terdokumentasi, Bapak Ibu, harus terrekord sehingga kita ketika nanti ingin diuji kembali oleh ahli yang independen, misalnya seperti yang saya sebutkan, pastikan dari pihak terdakwa akan menghadirkan ahlinya. Perlu diketahui bahwa terdakwa kan juga bisa menghadirkan ahli forensiknya, maka hasil yang diperoleh melalui pengujian oleh pihak yang independen ini akan menghasilkan data elektronik yang sama. Nah, di sini proses-proses tersebut oleh tenaga forensik harus tercatat. Nah, ini kita sebut biasanya itu chain of custody. Setiap proses dari awal, perpindahannya, peralihannya, perolehannya kepada analisis, lalu kemudian dipaparkan kepada penyidik dan hasilnya diserahkan kepada penyidik, sampai nanti kepada kejaksaan, itu semua prosesnya harus tercatat. Nah, inilah kita catatnya di dalam dokumen chain of custody. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah prinsip bahwa pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan forensik digital ini harus mengikuti ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip kegiatan forensik ini siap bertanggung jawab ketika tadi pembuktiannya dilakukan adalah bukan kegiatan ilegal, tapi kegiatan yang memang dilakukan dalam konteks kewenangan yang dimiliki. Sehingga untuk memayungi ini, kegiatan forensik ini haruslah memiliki surat perintah. Kalau dalam aparat penegak hukum kemudian disaksikan oleh beberapa saksi ya, termasuk juga pemilik perangkat, kecuali kegiatan ini forensik ini dilakukan dalam konteks intelijen ya. Apakah data elektronik yang diperoleh dari kegiatan intelijen ini bisa dipaparkan ya Bapak Ibu, itu juga saya perlu mengetahuinya lebih lanjut gitu. Tapi yang pasti dalam poin terakhir ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan forensik ini mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa posisi kita sekarang ini ada di era industri 4.0. Kita memiliki rata-rata lebih dari satu handphone. Kalau kita lihat nih ya dari data statistik di sini ada 207. Ini disclaimer ya, datanya ini adalah data terakhir di Februari 2022. Memiliki rata-rata lebih dari satu handphone. Mungkin Bapak Ibu di sini juga handphonenya lebih dari satu ya. Dari 277 juta yang punya handphone itu ada 370 juta. Jadi kalau berdasarkan gambar ini bisa kita simpulkan kepemilikan mobile phone ini tuh melebihi jumlah penduduk. Mungkin ada jumlah penduduk yang tidak memiliki handphone ya di pelosok atau di perbatasan, tapi rata-rata
yang sudah tersentuh dengan internet memiliki handphone mungkin lebih dari satu. Selanjutnya rata-rata menggunakan internet user itu ada 204 juta jiwa. Nah, mungkin yang di perkotaan, yang kita-kita yang ada di perkotaan, atau mungkin rekan-rekan juga di daerah-daerah yang sudah tersentuh internet ini, nggak mungkin lepas dari internet. Contoh kecilnya aja, kita pakai WhatsApp. Nah, pakai WhatsApp itu butuh koneksi internet. Kita baca berita udah nggak lagi dari koran, kita baca berita mungkin sudah langsung, mungkin saya sebut nama ya, udah langsung buka aplikasi detik.com atau kompas.com, CNN, atau langsung menuju, atau mungkin yang sering scroll-scroll Instagram atau TikTok mungkin sudah ada juga kan, ada Inviafek mungkin atau pokoknya platform-platform berita lainnya yang dalam bentuk digital itu sudah ada. Nah, sama seperti ketika kita membaca koran itu udah nggak lagi koran kertas, kita cukup buka website internet aja untuk mengikuti berita-berita terkini, gitu kan. Sama seperti kita baca, kalau nggak salah kasus terakhir tuh yang ditemukan 4 mayat di Kalideres gitu kan, kalau Bapak Ibu ketahui juga kepolisian masih saat itu, mungkin saya juga nggak ngikutin sampai akhir, mencoba melakukan pencarian petunjuk melalui kegiatan forensik digital terhadap mobile phone yang ditemukan di lokasi. Oke, nah Bapak Ibu, kemudian kita lihat juga ada beberapa kejahatan yang biasanya dilakukan kalau kita bilang ya nggak cuma di pemerintahan ya, di swasta juga ada. Pertama adanya korupsi, kemudian penyalahgunaan aset, dan juga kalau mungkin di perusahaan swasta, apa ya namanya ya, mungkin financial statement ya, atau bisa juga terkait dengan masalah anggaran di pemerintahan. Dari hasil peta atau kita bisa bilang ini adalah peta fraud yang dikeluarkan oleh ICFA terkait dengan occupational fraud atau kejahatan terkait dengan pekerjaan. Kalau dilihat dari sini, korupsi itu secara statistik sebenarnya masih di bawah aset misappropriation. Tetapi korupsi itu cukup sulit dibuktikan karena ini terkait dengan kesepakatan antara dua pihak. Nah, yang lebih mudah dibuktikan pejabat terkait mungkin atau karyawan yang terkait menyalahgunakan aset untuk kepentingan pribadinya. Nah, dari gambaran sini mungkin ada beberapa modus bisa mereka lakukan, mulai dari pencurian secara langsung atau bisa juga menutupi dengan sebuah transaksi. Tentu aja ketika mereka menutupinya ini dengan sebuah transaksi palsu, mereka pasti harus meng-create sebuah dokumen palsu. Mereka bisa juga mengubah tujuan dari sebuah pengiriman uang ke rekening pribadi dan sebagainya. Nah, dalam kondisi di era 4.0 ini, semua pencatatan, semua transaksi ini bisa kita pastikan ya Bapak Ibu, hampir 90% lebih sudah menggunakan perangkat elektronik, di mana data-datanya pasti dalam bentuk data elektronik. Nah, itulah mengapa hari ini kita membahas terkait kebutuhan forensik digital, karena untuk melakukan pemeriksaan atau penyelidikan, bahkan sampai level penyidikan dengan metode level penyidikan. Nah, Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa metode manual itu udah cukup sulit ya bagi kita terapkan karena dokumen yang begitu banyak. Pencarian manual itu tentu pasti akan memakan waktu dan tenaga. Belum lagi kita memastikan terkait data-data yang sudah diubah atau dihapus atau yang disembunyikan ketika data-data tersebut dalam bentuk digital. Nah, maka bisa kita simpulkan Bapak Ibu bahwa era teknologi sekarang ini, selain teknologi itu kemanfaatan bagi kita umat manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, juga terdapat opportunity atau ancaman, threat atau ancaman yang dengan teknologi tersebut pelaku kejahatan akan menyembunyikan tindakan kejahatannya. Jika mereka tidak memiliki kemampuan terkait dengan pengungkapan terhadap petunjuk atau data yang mereka sembunyikan dalam bentuk elektronik, ini tentu akan membuat mereka sulit dipidana. Nah, kejahatan terkait digital ini juga nggak hanya terkait kejahatan dalam hal-hal yang tadi ya, tindak pidana seperti corruption atau aset misappropriation, financial statement. Ya, kita juga terkait mendengar juga kejahatan di internet ya, adanya insiden keamanan siber ya, atau serangan hacker yang mungkin tujuannya adalah dalam rangka merusak atau bisa juga mencuri data-data kita. Nah, bagaimana nanti kita secara forensik digital melakukan penanganannya? Setelah slide ini mungkin saya coba sedikit bahas ya. Kemudian tindak pidana terkait teknologi dan internal fraud tadi juga sudah dibahas. Bagaimana kemudian dengan data digital semua bisa kita lakukan, dan kemudian bagaimana kita bisa mengungkapkan penyembunyian data atau pokoknya mereka sebisa mungkin tidak terlihat. Mungkin nanti forensik digital bisa membantunya seperti itu. Nah, kalau kayak apa ya, kasus FS ya Bapak Ibu, kasus FS dan Brigadir J gitu kan, datanya dalam bentuk
data digitalnya ada data emasnya ya, data emasnya itu dalam bentuk CCTV yang memang mungkin ya, saya bilangnya mungkin, karena saya nggak tahu kegiatan, maksudnya kejadian aslinya seperti apa, mungkin sudah dihapus atau dihilangkan, maka jika kemudian data tersebut kita dapatkan, kemudian kita peroleh dengan melakukan akuisisi, kita mungkin ambil secara biasa, tidak melalui sebuah metode forensik, maka pada akhirnya data tersebut akan di-challenge di pengadilan, apakah data tersebut bisa menunjukkan keasliannya, bahwa bisa menjadi tuntutan balik nanti untuk kita kalau kita nggak bisa membuktikan bagaimana cara kita mengambil data elektronik tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu ketika kita menangani sebuah data yang berbentuk elektronik, itu jangan lupa untuk menerapkan prinsip-prinsip ACPO tadi yang sudah kita bahas dan dipastikan bahwa tidak ada kegiatan yang dilakukan jika tidak bisa menjamin keaslian data. Nah, bagaimana kita bisa menjamin keaslian data, maka tentu diperlukan sebuah metode. Yang metode ini nanti bisa dipercaya oleh siapapun ketika diminta untuk dibuktikan bahwa dengan metode tersebut data yang disajikan tidak berubah dalam versi digital. Nah, ini mungkin biasa kita sebut dengan akuisisi ya Bapak Ibu, akuisisi data. Kemudian setelah akuisisi data, harus kemudian bisa diverifikasi untuk menjamin nanti kita lihat integritas datanya ya, atau biasa mungkin kalau rekan-rekan yang mungkin di forensik biasanya menyebutnya preservasi terkait keaslian datanya. Kemudian data tersebut nanti akan di-recover, dianalisis untuk bisa nanti menggambarkan kejadian pada suatu kasus. Jadi mungkin data-data elektronik ini nanti tidak cukup berdiri sendiri, tapi dapat juga data elektronik ini dibantu dengan petunjuk-petunjuk lainnya atau dikaitkan dengan petunjuk dan alat bukti-bukti lainnya. Nah, ini ada pasal 5 Undang-Undang ITE ya Bapak Ibu. Mungkin sekilas saja di sini menyebutkan bahwa informasi di slide Undang-Undang ITE ini ya, kegiatan forensik digital itu kan tentu harus memperhatikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, di pasal 5 ini Bapak Ibu perhatikan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Nah, alat bukti ini sebagaimana dibahas di pasal 184 Undang-Undang KUHP ada 5 ya Bapak Ibu yang dikatakan sebagai alat bukti. Nah, kemudian ditambahkan dalam Undang-Undang ITE itu menjadi ada di pasal 6. Coba mungkin Mas selanjutnya pasal 6. Nah, ini bagaimana barang bukti itu atau dokumen elektronik itu dikatakan sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menekan suatu keadaan. Nah, penting buat para forensik digital mengetahuinya, satu, apa sih yang disebut dengan barang bukti digital seperti apa, alat bukti elektronik itu seperti apa gitu. Nah, itu ada di Undang-Undang ITE dan ini sudah dijelaskan di pasal 6 juga bahwa dia itu yang dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana sih sebenarnya forensik digital ini beroperasi? Sebenarnya kalau dibilang bagaimana forensik digital beroperasi, harusnya ada banyak waktu lagi ya untuk berbicara, tapi kurang lebih saya ngasih sedikit, saya bilangnya sedikit gambaran ya Bapak Ibu, karena ada banyak sekali metode-metode dalam forensik digital. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar ada ya tahapannya, Bapak Ibu bisa lihat di NIST atau di SANS atau di manapun prosesnya dari akuisisi, preservasi, analisis, presentation, reporting, terus seperti itu. Nah, sebenarnya di sini tuh kita akan bahas sedikit kenapa kita nanti bisa tahu apakah data ini diubah, apakah data ini ekstensinya, apakah nih file ini benar-benar file JPG nih, kadang-kadang kan suka, aduh biar nggak ketahuan, aku ubah aja lah jadi .pdf. Nah, di forensik digital itu Bapak Ibu tidak bisa membohongi orang-orang, seperti itu, karena ada tuh yang namanya file signature, digital fingerprint, atau metadata dan konten. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa mencobanya, kalau ada banyak ya sebenarnya aplikasinya, tapi Bapak Ibu mungkin kalau di internet yang free ya, itu bisa searching di Hex ini, di bawah sudah saya bikin hex.it. Nah, inilah Bapak Ibu, ini file-file yang sudah memiliki identitas. Kalau kita orang Indonesia, identitas kita adalah KTP. Dan itu tidak bisa dibohongin. Misal di KTP saya, Oliva Regina, nomornya 123 sekian sekian sekian. Mas Andrian misalnya 4567 sekian sekian sekian. Mau nanti diubah bentukannya nggak bisa karena itu sudah unik, sama seperti file type. Misalnya Bapak Ibu, nah ini sering mungkin sering ditemukannya ada file Word mungkin namanya
dia ingin menghilangkan jejak. Mungkin di dalam Word itu ada sebuah sebuah informasi penting. Jadi supaya tidak dibuka Word itu, mungkin dia ganti extension-nya menjadi JPG gitu. Atau misalnya dia ubah extension-nya menjadi MP4. Nah, ini nggak bisa dibohongin Bapak Ibu kalau di forensik digital. Meskipun Bapak Ibu misalnya namanya adalah istilahnya data teroris.docs gitu kan. Bapak Ibu ubah menjadi nama saya gitu kan, oliva.jpg. Jadi orang-orang mengiranya ini mah foto Oliva, jadi kita nggak perlu lihatlah data ini gitu. Oh, tentu salah Bapak Ibu. Ini bisa dilihat dengan signature atau mungkin beberapa bisa menyebutnya header ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu cek di hex.it. Jadi gini Bapak Ibu, setiap file itu punya nilai hash. Kalau saya definisikan nilai hash itu adalah unique ID dari sebuah file. Nah, ini adalah merupakan hasil perhitungan kriptografi ya Bapak Ibu. Saya nggak perlu menjelaskan secara tekniknya hasil perhitungannya seperti apa, tapi intinya nomor itu unik. Ketika Bapak Ibu merubah, misalnya yang tadi saya list password saya itu tulisannya password HP saya 12345. Password laptop saya 67890 gitu kan. Nah, titik gitu kan. Ketika titik itu saya ganti jadi koma, itu nilai hash-nya itu akan berubah gitu. Jadi makanya kenapa pada saat mungkin praktek yang pernah saya lakukan ya, saya bilangnya praktek yang pernah saya lakukan ketika saya mendapatkan evidence ya, saya menyebutnya evidence atau misalnya barang bukti digital, itu kali pertama itu komputer atau handphone mungkin mengamankannya dalam bentuk Faraday bag ya, atau misalnya ada Faraday bag untuk handphone, ada Faraday bag untuk komputer. Lalu kita bawa, lalu kita pastikan lagi keasliannya dengan melakukan metode dengan preservasi dengan metode hashing gitu. Penting kita untuk melakukan hashing Bapak Ibu untuk mengetahui bahwa data tersebut belum pernah berubah. Nah, biasanya kalau kita mau menganalisis, mungkin Bapak Ibu juga udah beberapa mungkin udah yang paham. Kalau komputer itu kita melakukan akuisisi. Akuisisi itu kita kayak menarik seluruh data. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu ikut pelatihan mungkin akan tahu ya, akuisisi itu ada banyak metodenya, ada physical, logical, atau misalnya file-file yang existing. Nah, ketika kita melakukan akuisisi, pertama kali itu kita langsung hashing nilai hasil akuisisinya. Nah, hasil akuisisi ini tuh biasanya orang-orang menyebutnya hasil imaging ya, hasil imaging pertama kali itu kita akuisisi. Nah, tapi Bapak Ibu, biasanya kita tidak melakukan hasil analisis di hasil imaging pertama kali. Kita biasanya melakukan analisis di hasil akuisisi. Jadi kita akuisisi lagi yang imaging selanjutnya. Supaya apa? Ketika terjadi korup, ketika terjadi kerusakan pada hasil imaging, itu kita tidak kehilangan data aslinya mana gitu. Jadi kita istilahnya sangat diharapkan untuk melakukan analisis atau melakukan pengolahan data di hasil imaging pertama kali. Itu harus kita simpan. Case building ini gini loh Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mendapatkan hasil barang bukti elektronik, Bapak Ibu harus tahu barang bukti elektronik ini mau diapain. Ya, kalau Bapak Ibu nggak tahu barang bukti elektronik ini mau diapain, bagaimana Bapak Ibu bisa menemukan aktor dalam metode forensik digital? Mungkin akan sulit ya. Jadi perlu istilahnya rekonstruksi berpikir paling penting pada saat kita mendapatkan barang bukti ya, investigasi awal Bapak Ibu harus benar-benar mencari data yang banyak sekali untuk nanti Bapak Ibu bisa menyelaraskan atau mengkorelasikan dengan barang bukti elektronik Bapak Ibu. Contoh, kalau itu data elektronik ada namanya artefak. Artefak itu mungkin saya mungkin nah, artefak itu istilahnya ada beberapa log-log ya Bapak Ibu, log-lognya dari data elektronik itu yang akan bisa menginfokan tentang web related. Web related itu berarti misalnya ketika aku dapat barang bukti komputer nih, kita bisa ngelihat dia tuh ngakses browser apa aja sih, browser yang legal kah? Kadang-kadang kan sebenarnya kelihatannya dia cuma ngakses Chrome, tapi ternyata dia punya browser yang di dalamnya lagi gitu, yang biar nggak kelihatan bahwa dia tuh mengakses sesuatu atau informasi di browser itu gitu, misalnya pakai Brave browser gitu kan. Walaupun sebenarnya kalau dalam logical atau misalnya data yang tersedia itu terlihatnya hanya ada Chrome gitu. Lalu communication ini ada banyak ya Bapak Ibu. Communication itu tuh nggak cuma terkait dia menghubungi siapa aja. Communication tuh bisa berarti apa ya istilahnya itu ya Bapak Ibu misalnya data ini terhubung dengan siapa aja gitu, atau di email ini ada informasi apa aja, itu bisa dilihat Bapak Ibu dari communication. Lalu ada apa? Social networking. Nah, misalnya di social networking itu informasinya ada apa aja, apakah kita temukan username atau passwordnya di dalam device tersebut. Jadi memang pada saat forensik digital itu kita perlu
apa ya istilahnya, case building-nya itu yang paling awal supaya kita bisa mencari tahu ketika kita di artefak, apa yang perlu kita cari tahu. Kalau kita mau lihat application usage atau aplikasi yang sering dipakai, itu apa aja yang perlu kita cari. Nah, saat kita punya barang bukti, tapi kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, itu yang kita sebut dengan case building. Nah, memang case building ini perlu jam terbang ya Bapak Ibu. Saya pun juga pasti akan terus belajar terkait case building ini karena kan ya perkembangan IT juga berkembang, apa namanya, orang-orang juga semakin kreatif dalam melakukan kejahatan. Nah, ini juga perlu kita apa namanya, pelajari terus-menerus. Terus kayak communication artifact tuh tadi mungkin kita bisa lihat dari apa namanya, aplikasi apa aja sih yang dilakukan untuk communication, apakah ada BlackBerry-nya, apakah ada Line, WhatsApp atau apapun. Nah, terus ada apalagi connected device. Nah, di device di komputer itu pernah ada nggak sih flash disk atau hard disk yang tercolok gitu kan? Dan kalau tercolok tuh dia ngapain di flash disk itu gitu. Nah, itu kan kita perlu sampai sedalam itu loh Bapak Ibu sampai untuk mendapatkan informasi ya, informasi. Tapi Bapak Ibu, saya perlu memberitahukan bahwa ketika kita menemukan informasi itu menjadi temuan kita sebagai forensik digital. Jangan melakukan klaim sepihak. Misal nih, wah ada flash disk yang nyangkut nih, nama flash disknya SanDisk Cruiser, misalnya SanDisk Cruiser gitu. Aku tahu nih SanDisk Cruiser ini punya Mas Andrian, pasti Mas Andrian nih pelakunya gitu. Nggak bisa. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar menemukan finding-findingnya dulu. Temuan-temuannya dicatat aja dulu. Jangan sampai melakukan justifikasi sepihak gitu. Jadi memang forensik digital itu kita tulis dulu temuan-temuannya apa, yang berkorelasi apa. Biarlah justifikasi itu menjadi wewenangnya hakim. Seperti itu. Ya ini terkait cyber incident response aja ya Bapak Ibu, mungkin nggak jauh-jauh. Jadi kalau yang saya mungkin sedikit ngasih pemahaman. Kalau Bapak Ibu nanya terus apa sih bedanya insiden respon dengan digital forensik? Tapi nanti mungkin saya memberikan pemahaman bahwa logikanya seperti ini. Ketika misalnya saya jatuh, saya jatuh nih, jatuh gitu, ternyata kaki saya berdarah gitu kan. Nah saya untuk untuk pertolongan pertama mungkin saya itu diberikan betadine terlebih dahulu sama Mas Andrian misalnya, diberikan betadine sama Mas Andrian sampai saya minimal saya bisa jalan. Nah, untuk mengetahui apakah saya infeksi atau kena bakteri atau tidak, itu saya harus ke dokter. Nah, dokter itu adalah forensik digital dan yang Mas Andrian itu adalah teman-teman insiden responnya. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya mau lebih dalam lagi, mungkin mudah-mudahan Bapak Ibu ada waktu ya untuk ikut pelatihannya. Nah, mungkin sekian ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sedikit tentang forensik digital. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah ada yang tahu gitu. Kalau boleh sharing, boleh di-sharingkan atau kalau ada yang mau bertanya mungkin boleh ditanyakan. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak atau Ibu Olive ya untuk pemaparannya. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu penjelasan terkait digital forensic investigation dari Pak Nanang Cahyana. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan Pak Nanang. Oke, Bapak Ibu, selamat malam. Terima kasih Mas Andrian, terima kasih juga Mbak Olive. Oke, Bapak Ibu, kita bahas lah, kita diskusi lah. Kita diskusi tentang digital forensic investigation. Tahu Bapak Ibu, ini siapa? Jamal Khashoggi. Ini jurnalis dari Saudi Arabia. Nah, ini ada suatu malware masuk ke si ke handphonenya si Jamal Khashoggi ini. Nah, so ini adalah Pegasus buatannya siapa Bapak Ibu? Yang penguasa cyber security Israel. Dia bisa memonitoring semua aktivitas di sini. Karena mungkin si Jamal Khashoggi dia punya informasi tertentu. Waktu itu dia ke Turki. Di Turki dia masuk ke kedubes Saudi Arabia. Pada waktu itu datanglah orang pakai baju hitam, semua berkumpul masuk ke sana. Ini beberapa lama kemudian Jamal Khashoggi keluar. Kelihatan dari CCTV, dari perawakannya sudah beda. Akhirnya katanya memang si malware ini masuk ke ini untuk monitoring di mana informasi apa yang dia punya, terus kemudian posisi dia sudah di mana sekarang. Seperti itu Bapak Ibu. Dan di sini kita belajar namanya mobile forensik. Kita melakukan forensik terhadap mobile. Ada juga malware forensik on mobile. Jadi kita juga bisa menganalisa malware di dalam handphone. Gitu. Prosedurnya kalau ini handphone dengan komputer, kalau yang tadi kita komputer, misal kasus komputer, laptop atau PC, itu penanganannya berbeda dengan mobile forensik. Oke, nah Bapak Ibu bisa lihat seorang forensik seperti ini Bapak Ibu ya, dia ada alat khusus. Makanya di forensik itu dia memiliki peralatan khusus. Kenapa dia pakai alat khusus? Misalkan kalau si TKP ini kan harus bersih, tidak boleh terkontaminasi. Bapak Ibu pakai sendal atau misalkan Bapak Ibu pakai sepatu, itu akan menghilangkan jejak di sini.
Maka si forensik bakal ini jejak siapa gitu, kelihatan. Nah, di sini angka-angka ini adalah angka-angka evidence-nya dia. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ini ada peluru 6, ini peluru ke-7, ke-8, ke-10, ke-9, 11, 12, ini ke-2, ke-4. Dia mencatat. Nah, Bapak Ibu, ada namanya di forensik itu adalah chain of custody. Itu nanti bisa dilihat di prinsip yang ketiga. Chain of custody itu adalah rangkaian aktivitas forensik terhadap atau perlakuan terhadap barang bukti. Jadi si barang bukti itu harus ngalir Bapak Ibu. Jadi ketika nerima di TKP sampai nanti dihadirkan persidangan, itu tercatat siapa yang mengakses barang bukti ini, jam berapa, ngapain. Itu dicatat. Itu namanya chain of custody. Kita menulis semua aktivitas kita terhadap barang bukti. Karena nanti kalau misalkan itu diperiksa oleh ahli forensik yang lain, hasilnya sama. Oke. Nah, kalau digital forensik seperti apa? Nah, Bapak Ibu, kalau digital forensik mau nggak mau ya ke data center. Kalau data center kan dingin ya, nggak boleh pakai sepatu, biasanya pakai sandal kayak gini. Gitu. Pasti di sana nggak ada meja, ya mau nggak mau Bapak harus duduk seperti gini. Kita analisa. Nah, nanti kan di server itu beda-beda ya, aplikasinya ada OS-nya Linux, OS-nya Windows gitu kan. Ada misalkan di Linux-nya itu dia pakai Red Hat, ada mungkin tipikal untuk si hardware-nya itu adalah tipikal RAID dan lain-lain. Banyak sekali tantangan-tantangan di dunia forensik. Kenapa? Karena forensik ini Bapak Ibu kalau mau lebih asiknya itu karena dia mengikuti perkembangan zaman. Kalau misalkan si hacker dia menggunakan bahasa pemrograman Golang, mau nggak mau kita harus sedikit lebih maju lagi belajar bahasa Golang. Gitu. Kalau misalkan si forensik itu dia menggunakan bahasa menyembunyikan dirinya di dalam virtual address dari memori, mau nggak mau kita belajar namanya bahasa mesin bahasa assembly untuk melihat atau mereverse engineering dari si malware. Gitu. Nah ini gini Bapak Ibu ke data center. Oke, nah ini dulu saya dan senior satu menerapkan siapapun di BSSN dulu tuh yang masuk ke laboratorium forensik digital BSSN, anak baru lah istilahnya, junior kita yang lulusan dari Sekolah Tinggi Seni Negara masuk. Nah, pertama kali kita sering nyuruh bongkar laptop, ambil harddisknya, balikin lagi harddisknya, tutup laptop, nyala atau enggak. Nah, kayak gitu dulu. Step pertama masuk di forensik digitalnya BSSN dulu. Tuh. Karena nanti di TKP Bapak mau nggak mau nanti orang forensik itu pasti akan ngebongkar jenis laptop, PC, ada ini PC all in one. Di mana posisi harddisk. Nanti Bapak juga akan ketemu itu tipikal harddisknya. Apakah itu harddisk, HDD-K, atau SSD-K, ada NVMe-K. Nah, mau nggak mau peralatan forensik Bapak harus mendukung semua di kondisi yang kita tidak tahu seperti apa. Makanya ada step pertama kali Bapak Ibu tanya dulu, misalkan ke customer, Bapak Ibu teknologinya apa yang digunakan di sana, apakah di PC, laptop, storage-nya berapa. Dulu pernah saya waktu itu sama Mbak Olip juga ya kalau nggak salah tuh. Alhamdulillahnya kita bawa harddisk eksternal yang 2 tera Bapak Ibu. Karena kemarin kita dapat evidence yang 1 tera. Itu alhamdulillahnya. Nah, ini alat forensik untuk melakukan akuisisi. Apa itu akuisisi Bapak Ibu? Sederhananya itu adalah penggandaan file atau penggandaan harddisk fisik menjadi sebuah file. Sederhananya Bapak. Akuisisi itu adalah ini Bapak Ibu menggandakan seluruh isi harddisk dari bit ke 0 sektor pertama. Kan kalau Bapak Ibu kalau bisa ngebayangin Excel ya, bisa ngebayangin Excel kan kotak-kotak tuh. Nah, si harddisk itu seperti itu, ada kotak-kotak gitu kan. Nah, kotak-kotak itu ada sektor. Itu sampai ujung terakhir berapa, misal Bapak 1 tera, itu ujungnya itu 1 tera dia, urutan ke 1 tera. Nah, jadi kalau akuisisi itu adalah menggandakan bit langsung dia. Kan kalau misalnya kita copy file dari harddisk ke komputer kan copy paste. Nah, itu adalah memindahkan suatu file. Nah, kalau ini adalah di dalamnya lagi, lebih ke dalam lagi, yaitu satuan terkecil dari data, yaitu bit. Jadi, penggandaan bit per bit dari suatu electronic device menjadi digital evidence. Jadi satu file. Ada mungkin yang lain itu membagi beberapa file. Nah itu, sederhananya itu. Jadi tidak ada error sedikit pun kalau akuisisi ini. Tidak ada error sedikit pun. Lalu bagaimana kan kalau misalkan kita masukin harddisk ke sana kan artinya ada pembacaan atau penulisan terhadap si evidence ini. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan di komputer nyolokin USB Bapak Ibu ya, itu akan merubah USB. Jadi si komputer itu dia akan menulis registry di si USB. Artinya apa? Si barang bukti ini berubah. Seperti itu. Nah, di forensik ada namanya red locker supaya memperlindungi barang bukti. Oke, Bapak Ibu, nih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah buka Mac, nah harus cariin mana HDD-nya gitu kan? Kan bingung tuh. Mana HDD-nya? Mana SSD-nya? Kan bingung tuh. Makanya di sini forensik itu belajar hardware, belajar software,
belajar tools forensiknya, belajar hukumnya, belajar proseduralnya, gitu. Seperti itu kalau forensik. Jadi mau nggak mau Bapak Ibu mana nih si HDD-nya kan kelihatan tuh. Nah, ternyata si Mac itu dia menggunakan flash drive di sini. Ini prosesornya, ini RAM nih. RAM itu adalah dia termasuk suatu penyimpanan storage yang memang dia berkategori volatile. Volatile itu apa? Jadi suatu memori atau suatu storage yang dia akan berfungsi kalau ada satu daya masuk. Jadi kalau ada listrik masuk, power masuk, nah dia berfungsi si RAM ini. Tapi kalau dalam kondisi mati, hilang semua datanya. Nah, berbeda dengan flash, berbeda dengan HDD, berbeda dengan SSD. Dalam kondisi mati, kita bisa ngambil datanya. Nah, makanya si forensik pasti akan ngambil storage ini. Kalau di Mac ini kasusnya adalah flash drive. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, jadi harus tahu juga Bapak Ibu, nanti itu posisi hard drive itu di mana, HDD di mana, kalau di PC, kalau di laptop. Nah, ini ada kategori, ini namanya HDD, ini namanya SSD, ini namanya NVMe. Nah, si ahli forensik itu harus bawa peralatan ini, Pak, kalau misalkan ke TKP. Gitu. Atau mungkin kalau Bapak Ibu sudah akreditasi, kadang kita cuma menerima. Kalau saya itu cuma menerima, kadang ada beberapa langsung ke TKP, kadang menerima barang bukti aja. Ini penanganannya beda-beda. Penanganannya beda-beda. Nanti caranya, nanti detailnya bisa jelaskan di training. Nah, ini juga salah satunya, Bapak Ibu, pernah juga saya ngebongkar nih. Jadi forensik juga harus berani ngebongkar hadis. Gitu. Di sini tuh ada magnet terkuat di bumi. Di sini. Makanya harus hati-hati Bapak Ibu, harus ada peralatan lengkap. Terus katanya, Kang, katanya kalau saya ngebongkar habis itu memang harus terlindungi, nggak ada debu dan lain. Ya, itu standarnya seperti Bapak Ibu. Cuman kemarin saya coba buka, terus saya balikin datanya, ganti aktuar armnya ini diganti, terus saya lap pakai lap terhalus gitu, lap itu, terus masuk. Alhamdulillah Pak, balik lagi datanya bisa kebaca. Jadi tergantung hoki-hokian lah. Hoki-hokian, makanya di forensik itu Pak, Bapak Ibu mengenal namanya hoki Pak. Alhamdulillahnya misalkan hoki ya, kita dapat temuan, kita dapat findingnya, kita dapat artefaknya, akhirnya bisa memecahkan kasus. Oke, ini kalau kita bicara cyber, jadi kita bicara cyberspace itu apa, cyber attack apa, cyber security apa, cyber crime, cyber law. Ini nanti kita jadi di training, itu jelas. Biar seperti apa itu cyber, gitu. Secara terminologinya, secara teori dan secara praktikal. Gitu. Nah ini sederhananya Bapak Ibu, kalau bicara tentang forensik, kita nggak akan jauh dari cyber security. Kalau Bapak Ibu pemahaman, misalkan cyber security itu apa Pak? Cyber security itu sederhananya apa? Pertama dia identification, jadi kita know your asset, kita harus tahu aset kita apa yang mau kita amankan. Terus bagaimana cara mengamankannya? Limit the damage dengan fungsi protection. Kita lindungi aset kita. Terus kalau sudah dilindungi, bagaimana sih kita bisa mengawasin orang-orang yang mengawasin mengintai mas kita misalkan. Ya udah kita pakai monitoring atau detection, find the bad actor. Kita pola-pola penjahat seperti apa sih? Oh gini. Nah ini secara sederhananya ini. Jadi digital forensik itu mengidentifikasi, menganalisis, dan menguji bukti. Ketika dapatkan di TKP sampai di persidangan sama, tidak ada yang berubah. Hash-nya tidak berubah. Nah, gimana sih caranya investigator sebenarnya sederhana seperti ini Bapak Ibu? Logikanya, ada korban. Terus kita pengen tahu motifnya. Salah satunya kita harus tahu si korban itu seperti apa. Nah, sudah kita tahu motifnya, baru kita bisa menyimpulkan karakteristik dari kasus ini seperti apa. Entah itu dengan technical skill atau social skill. Sehingga kita akan masukkan namanya modus operandi dan pembuktiannya itu di digital forensik. Ini akan terus-menerus mutar Bapak Ibu. Nah ini tujuan digital forensik, kalau saya ada 7 sebenarnya. Observation, bagaimana merebut bukti. Kita bisa mendalilkan motifnya seperti apa. Kita bisa mengolah TKP supaya tidak terkontaminasi. Terus kemudian kita bisa memulihkan, merecovery, supaya kita bisa melakukan analisa. Terus kemudian kita juga bisa menjelaskan temuan kita. Nah ini digital forensik framework, sederhananya, walaupun misalkan ada 7-8 framework, kita jelaskan sederhana. Itu pertama kita kumpulkan device-nya, untuk interview juga bisa. Terus setelah kita kumpulkan, kita periksa, kita akan masukkan suatu data. Nah data ini kita, ini ahli menurut Undang-Undang ITE, dari sisi akademis, dari sisi praktis, ini sesuai dengan KUHP, ini juga alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah itu apa? Ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, terdakwa. Nah posisi di ahli forensik di posisi nomor 2. Ini berdasarkan urutan. Ini istilah-istilahnya Bapak Ibu. Nih kalau di Undang-Undang ITE itu sistem elektronik, kalau based on data itu informasi elektronik dan dokumen elektronik. Kalau di Poli itu barang bukti elektronik dan barang bukti digital. Beda-beda semuanya. Nah ini contoh bukti elektronik adalah yang bisa Bapak pegang. Nah bukti digital yang nggak bisa Bapak pegang, tapi bisa dilihat dan bisa diperiksa. Perbedaannya gitu sederhananya. Nah ini ada forensic readiness, intinya buat membangun suatu company itu forensic readiness itu ada 4 pilar. Kebijakannya seperti apa, SOP-nya seperti apa,
personilnya seperti apa, fasilitas dan equipment atau toolsnya seperti apa, labnya seperti apa. Nah, ini kalau Bapak mau benar-benar melakukan investigasi forensik dengan jelas, ya mau nggak mau harus ini 4 pilar ini. Nah, ini ada juga akreditasi di laboratorium forensik, ada juga personil forensik, itu dilakukan sertifikasi. Nah, ini biasanya layanan di negara untuk forensik itu sebenarnya ada 3 sebenarnya. Layanan forensiknya, layanan data recovery, dan keterangan ahli. Hampir di semua negara. Nah, ini mau nggak mau Bapak Ibu harus belajar juga Undang-Undang ITE. Ini artefak apa aja untuk kasus kesusilaan, perjudian, penghinaan, nanti di training saya ada. Hoax itu seperti apa, pengancamannya, ada hukumannya, dan ada dendanya. Nah, apalagi di Undang-Undang PDP. Nah, Bapak Ibu, sederhananya nanti di forensik seperti apa, Bapak Ibu, Undang-Undang PDP itu semua bisa Pak di forensik. Kita misalkan bisa mendalilkan motif bagaimana suatu si hacker itu memperoleh atau mengumpulkan data. Bagaimana dia mengumpulkan data orang lain, terus bagaimana dia menggunakannya itu, mungkin si filenya itu disebar atau dipakai, atau mungkin dia memasukkan isi data itu di forensik ada. Semuanya teknologi. Nah, demikian Pak Andrian dari saya. Mudah-mudahan jelas dan mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggunya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Pak Nanang untuk paparannya ya. Di sini sangat menarik sekali terkait digital forensik investigator. Oke, di sini mungkin kita lanjut Pak untuk sesi berikutnya, yaitu diskusi dan tanya jawab gitu. Ini untuk Pak Nanang dan Bu Olive, mungkin masih bisa berdiskusi dulu, di mana ada beberapa pertanyaan nih yang kalau kita baca semua, wah sepertinya sampai jam 10 lewat belum selesai nih gitu. Jadi mungkin akan saya highlight aja ya pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya menarik untuk kita bahas gitu. Oke, mungkin yang pertama saya ingin ambil pertanyaan dari Pak Cecep di sini. Jadi sebetulnya output dari digital forensik itu apa ya? Dan kemudian apakah tingkat urgensinya sangat penting bagi perusahaan, karyawan, atau wirausaha? Oke, Bapak Ibu, output dari digital forensik itu adalah laporan, Bapak. Laporan pemeriksaan forensik. Jadi artinya itu kalau si investigasi kayaknya dia yang bunuh misalkan. Nah, yang bisa membuktikan dia dibunuh atau bunuh diri itu adalah laporan forensik. Misalkan ditemukan itu seorang tergeletak, bunuh diri dia, kan seperti detektif Conan lah ya. Dia bunuh diri, tapi orang forensik tidak. Ini adalah dibunuh gitu. Jadi sehingga laporan ini menjadi bukti bahwa asumsi yang semula investigator pakai bahwa dia bunuh diri ternyata dipatahkan oleh ahli forensik. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Ini ada lagi Pak Nanang untuk pertanyaan yang menurut saya menarik nih dari teman kita Sensidam Udayana ya. Ini bertanya, hambatan apa aja yang ditemukan untuk barang bukti atau evidence digital dan elektronik yang bisa dihadirkan di dalam persidangan bagi seorang digital forensik investigator dalam suatu kasus. Nah, mungkin bisa sharing sedikit terkait hambatan-hambatannya yang biasa atau yang sering ditemukan, Pak Nanang? Kalau hambatan tuh banyak ya. Salah satunya pertama, kalau si forensik ini adalah salah menafsirkan. Jadi awalnya dia bawa evidence-nya itu dia anggap 1 tera, ternyata di TKP beda 2 tera. Gitu. Terus kemudian ketika kendalanya itu kita bisa menemukan hard disk yang memang kita tidak bisa melakukan pemulihan atau recovery. Makanya ada suatu keahlian di sana. Terus apalagi ya, hambatan nanti di TKP kita nggak bisa dapat data karena si customer nggak ada atau apa, banyak sekali hambatannya. Makanya dari si forensik itu tidak bisa selesai dalam satu kasus itu misalkan 1 hari nggak bisa. Gitu, seperti itu. Prosesnya panjang juga berarti Pak ya untuk forensik. Apalagi kalau untuk evidence-nya itu mungkin nggak sesuai gitu ya. Iya. Oke. Nah, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Fajar, Osin ID. Ini apakah harus memiliki sertifikasi sehingga bisa melakukan kegiatan forensik? Perlu nggak sih untuk sertifikasi? Nah, sertifikasi itu kalau di KUHP itu kita bisa menyatakan ahli itu ada 2. Ahli dari sisi akademis dan ahli dari sisi experience. Nah, mau nggak mau bukti Bapak keahlian akademis Bapak itu apa? Kalau misalkan Bapak lulus dari S1, S2, S3 forensik, ya itulah dihadirkan ijazah itu. Nah, masalahnya misalnya kebanyakan kita kan IT. Nah, mau nggak mau itu harus ada suatu sertifikasi keahlian profesional. Nah, yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi. Kenapa sertifikasi ini penting? Buat menyatakan kompetensi Bapak. Apakah memang Bapak berhak memegang barang bukti atau tidak? Karena di forensik itu takutnya kenapa Bapak Ibu? Ketika Bapak megang dan Bapak nggak punya sertifikasi keahlian profesional, itu nanti kalaupun nanti si kasus ini dilanjutkan ke persidangan, itu akan jadi challenge, akan jadi bumerang. Kalau si lawyer nanya, lah
Coba Bapak sendiri apakah sudah punya keahlian untuk melakukan forensik? Coba tunjukkan keahlian Bapak apa? Apa buktinya? Nah, kita bisa mari ini sertifikasi. Menurut KUHAP bahwa memang seorang dikatakan ahli adalah secara akademik dan secara pengalaman. Akademik saya sudah punya, misalnya sertifikasi atau lulus ijazah. Yang kedua pengalaman, Bapak. Nah, pengalaman di sini apa, Pak? Pengalaman, buktinya apa? Portofolio. Bapak pernah menangani kasus apa aja? Apakah ini dengan kasus yang sedang ditangani? Kalau kasusnya misalkan mobile, sementara Bapak sering menangani kasus komputer, nah itu jadi challenge juga. Gitu. Makanya harus inline. Ketika misalkan kasus itu adalah misalkan cloud, atau misalkan kasus ya mungkin komputer lah, misalkan kasus komputer, sementara kalian pengalaman Bapak itu di mobile semua. Nah, itu salah satu challenge juga. Jadi cuma 2 aja. Itu kepentingan betapa pentingnya sertifikasi. Jadi ketika sertifikasi Bapak expert, ya mau nggak mau ketika company Bapak pegang ajak yang memang teman yang sudah sertifikasi buat megang barang bukti. Dulu waktu saya expert sertifikasi, saya cari kawan-kawan saya kan di daerah. Nah, akhirnya ketemu Olive. Saya izin katanya. Izin, Olive ini kan masih aktif sertifikasi. Kirim. Bareng saya waktu itu menangani kasus karena dia yang aktif. Gitu. Dia yang megang barang bukti. Seperti itu. Oke. Jadi memang untuk sertifikasi itu penting, Pak ya, untuk menunjukkan atau bukti bahwa kita itu memang kompeten. Oke, kurang lebih seperti itu acara kita malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh para pemateri atau narasumber Pak Nanang dan Bu Olive bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bisa berjumpa di event selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.